أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul Azim. Allah Subhanahu wa taala telah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 133 sampai ayat 134 yang menerangkan bagaimana pentingnya kita bertaubat, minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u, bersegeralah kalian, ila maghfiratin, menuju ampunan, mir rabbikum, dari Tuhan pencipta kalian, yakni Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin ardhus samawati wal ard, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, wa iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah hiya imtisalu awamirillah wa ijtinabu sirra wa alani, melaksanakan perintah Allah serta menjauhi daripada segala apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan sembunyi. Ini salah satu ciri orang yang bertakwa agar mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, disediakan surga Allah Subhanahu wa taala. Kitalah orang-orang yang bertakwa. Makanya setiap Jumat khatib di dalam khotbahnya wajib menyampaikan wasiat takwa untuk bagaimana para jamaah dan khususnya khatib juga untuk bagaimana selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah merupakan bekal kita yang paling efisien menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat 134 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan daripada ciri orang yang bertakwa itu adalah allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, orang-orang yang mereka menginfakkan hartanya dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang maupun juga dalam keadaan susah. Kadang kita baru mau bersedekah ketika ada, padahal ada hakikatnya namanya sedekah bukan hanya uang. Kita senyum aja kepada saudara-saudara kita, kita sapa dengan baik, itu adalah sedekah. Maka disinilah bagaimana harta yang Allah titipkan kepada kita berupa tubuh kita, jasad kita, kita infakkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita mampu dari pikiran kita, dari tenaga kita, itu yang kita harus sedekahkan dalam keadaan lapang, dalam keadaan susah. Apalagi ketika kita diamanatkan Allah Subhanahu wa taala, dititipkan berupa harta, maka kita sedekahkan. Hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal qazimina al-ghaidh, dan orang-orang yang menahan kemarahan. Setiap manusia pasti punya emosi, tapi bagaimana kita mengendalikan emosi ini? Maka diajarkan dalam Islam, ketika kita marah, kita ambillah air wudhu, lalu bagaimana kita ingat kepada Allah. Masih marah, kita duduk dengan tenang,
Zikrullah, ingat Allah. Masih marah kita baring, masih marah berbaring, tidurlah. Tidur masih mau marah, lupakan. Maka marah ini harus kita tahan. Amarah yang jelas itu berasal dari nafsu kita. Asalnya nafsu, inna nafsu la amaratu bisu. Wal afina anin nas, dan orang-orang yang memaafkan terhadap kesalahan saudaranya. Manusia al-insan wal khata, tidak terluput daripada kehilapan dan kesalahan. Maka manusia yang baik bukan manusia yang tidak pernah berbuat salah, tapi manusia yang baik adalah manusia yang mau minta maaf, dan lebih mulia lagi maafkan saudara-saudaranya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai daripada orang yang berbuat kebaikan. Mari kita sama-sama sebarkan kebaikan. Daripada ciri-ciri orang yang bertakwa, yang pertama kita minta pengampunan kepada Allah Subhanahu, bertaubat dengan taubatun nasuha. Yang kedua, bagaimana kita memanfaatkan harta kita baik keadaan lapang maupun keadaan susah. Selanjutnya adalah menahan amarah, dan yang terakhir adalah kita memaafkan saudara-saudara. Insya Allah Allah akan menyukai kita karena kita sudah menyebarkan kebaikan. Mungkin demikianlah kultum kita pada pagi dua hari ini di hari Senin berkah tanggal 4 Agustus 2020. Mudah-mudahan ada berkahnya. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.